Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin sempat tertunda dikarenakan saya kondisi dalam keadaan kurang sehat. Kemudian juga ada tertunda dikarenakan libur ya, tanggal merah. Jadi saya akan sedikit mengulang dari materi yang pertemuan 3 kemarin yang sudah saya upload video dari sumber yang berbeda, bukan sumber saya sendiri, tapi tetap tujuannya sama, yaitu mempelajari terkait tentang penggunaan pembelajaran komputer database dengan menggunakan MySQL. Ya. Terus adapun nanti software yang kita gunakan itu SAMPP ya, atau dia adalah database berbasis server ya. Kalian wajib menginstalnya terlebih dahulu di laptop kalian atau di komputer. Kalau tidak ada, mungkin nanti di apa namanya? Di lab juga sudah ada ya. Di lab juga sudah ada. Silakan nanti kalian install saja. Nah, apa saja sih kebutuhan yang harus kita penuhin? Yang pertama sekali itu adalah kalian wajib memiliki yang namanya software SAMPP. Kalian bisa cari saja di Google ya, SAMPP, nanti akan muncul di pilihan pertama itu adalah SAMPP installer ya, dari apachefriends.org. Kalian tinggal klik saja, nanti muncul di halamannya. Silahkan kalian klik sesuai dengan sistem operasi yang kalian miliki. Contoh misalkan Windows, tinggal diklik Windows, nanti dia langsung otomatis download ya. Kapasitasnya adalah 154,92 MB. Ya, kalau misalnya mau laptop kalian Mac OS ya, silahkan tinggal download, ini masuk ke filenya DMG untuk Mac OS ya. Itu tergantung. Kalau Linux juga seperti itu. Nah, jika sudah berhasil kalian download ya, kalian cari saja di folder program kalian. Ini tinggal kita klik 2 kali atau bisa klik kanan run as administrator. Ya, ini sambil saya praktekkan untuk instalasinya. Oke. Selanjutnya kita tunggu saja. Nah, ini dia because oke, kita okekan saja. Ya, kemudian di next, ikutin aturan untuk instalasi seperti biasanya. Tinggal ini nanti di bagian C, next kan. Kalau kalian mau mindahkan folder lokasi instalasi juga boleh ya. Itu tidak masalah. Tinggal kita saja nanti mau kemana dia filenya. Kalau saya biarkan saja di C. Next, bahasa juga kita bikin English, next. Nah, ini dia nanti akan masuk ke web Bitnami, bahwasanya menyatakan, oh, kita menggunakan SAMPP ini. Gitu. Kalau sudah kita next-kan. Nah, kalau seperti ini, ya, saya sarankan agar tidak terjadi kesalahan pada saat instalasi, saya sarankan internetnya harus terkoneksi. Tapi sebenarnya tidak harus online sih, cuman saya menyarankan saja agar tidak terjadi kesalahan. Oke, kita tunggu sejenak. Ya, sambil menunggu instalasinya selesai, ya. Saya sedikit mau memberikan sedikit penjelasan ya tentang MySQL ya. Saya sedikit menjelaskan terkait tentang MySQL. Apa sih MySQL itu gitu ya? Nah, MySQL ini salah satu DBMS yang bersifat freeware. Makanya tadi SAMPP itu adalah salah satu software yang bisa menjalankan MySQL, baik itu melalui command prompt ataupun menggunakan berbasis browser ya, kita bisa menjalankannya di browser
itu statusnya free, gratis, atau sifatnya freeware, gratis, tidak perlu beli lisensi, karena memang dia gratis disediakan. Sehingga menjadi sangat populer di kalangan pengguna database. Ya, selain si MySQL ini gratis, DBMS ini merupakan software SQL atau software DBMS yang relatif ringan dan mudah digunakan. Ya, tidak terlalu berat seperti software database yang lainnya yang berbasis server bisa itu berat, ya. Tapi MySQL ini sangat ringan. Kemudian ada beberapa software yang bisa kita gunakan, ya, untuk menjalankan service MySQL, bukan hanya SAMPP saja. Bisa ada WAMP, ya, terus kalau saya bilangnya WAMP aja, WAMP, ada PHP Triad, SAMPP juga. Nah, akan tetapi si SAMPP inilah yang paling populer, ya, karena saat ini masih sering terus dilakukan update pada softwarenya. Jadi si pengembang software ini, software developer SAMPP ini selalu update dan seterusnya. Dan kemudian ada juga informasi yang harus saya sampaikan. Jangan lupa kalau kalian ini SAMPP ini ada dua tipe, ya. Ada tipe jenis SAMPP yang bisa berjalan di sistem 64 bit dan ada yang bisa berjalan di sistem 32 bit, ya. Jadi tergantung kita, komputer yang kita gunakan, sistem operasinya ini sifatnya statusnya itu 64 bit atau 32 bit. Kalau yang 64 bit komputer kita bisa dijalankan dua-duanya. Yang 32 bisa diinstal di 64 juga bisa. Tapi kalau sistem operasi komputer kita itu 32 bit, nah hanya bisa diinstal dengan tipe SAMPP 32 bit. Ya, jangan kebalik ya. Oke, ini tadi ini contoh peletakan di mana lokasi SAMPP berada pada saat setelah kita install. Posisinya ada di drive C, ya, di drive C, kemudian bukan di program file, namun dia di luar, khusus di drive C langsung. Ini folder SAMPP berada. Kemudian di dalam drive SAMPP, ya, di dalam folder SAMPP, kita bisa masuk ke dalamnya dengan cara mengklik 2 kali untuk melihat ada direktori MySQL di dalamnya. Nah, direktori MySQL inilah semua proses yang berjalan untuk bekerja dalam MySQL terdapat dalam direktori MySQL atau folder MySQL. Ada beberapa direktori yang perlu diketahui di dalam direktori MySQL. Ya, ada bin, data, include, lib, script, dan share. Nah, fungsinya apa yang harus kita ketahui dan biasa yang digunakan itu adalah direktori bin. Ini berisi service-service yang bisa dijalankan untuk mengakses MySQL, ya. Sedangkan direktori data ini fungsinya berisikan database dan tabel yang sudah kita buat. Jadi nanti bin itu adalah service atau untuk menjalankan MySQL-nya, sedangkan folder data database yang sudah kita buat dan tabel yang ada di dalam database itu berada di dalam folder data ini. Ini ya. Di dalam folder data ini letaknya database kita dan tabel, sedangkan di folder bin ini adalah di mana si MySQL tadi service-nya berjalan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya cara menggunakan MySQL ya. Ini belum selesai instalasinya. Oh, sudah. Oke, kita finishkan saja sambil menunggu. Cara menggunakan MySQL, nah ini pas banget ya. Setelah selesai saya install, caranya setelah kita selesai instalasi, kita klik 2 kali pada SAMPP Control Panel yang terletak pada ini, Start SAMPP Control Panel. Begitu kita klik, kita akan disuguhi tampilan seperti ini. Ada service, modul, PID, ports, dan action. Yang wajib kita aktifkan adalah Apache dan MySQL. Klik Start-nya. Sampai dia berubah. Ini kalau ada muncul seperti ini, kita allow saja. Sampai dia ada berubah dari start menjadi stop. Nah, ini dia jadi hijau ya. Sedang running. Kalau sudah kita start, ini di close saja nggak masalah. Dia tetap berjalan. Ya. Nanti apa perbedaannya kalau kita klik tombol start ataupun tidak start, nanti saya tampilkan perbedaannya. Nah, kita close saja nggak masalah.
Selanjutnya, kita akan menggunakan command prompt. Ini ya, kita masuk ke dalam MySQL melalui command prompt. Ini sintaks yang kita gunakan. Ini sintaks contoh yang kita gunakan, yaitu sampp mysql bin. Ya, sampp mysql bin. Kemudian kita akan mengakses yang namanya MySQL itu dengan menggunakan MySQL ini ya, MySQL garis penghubung U dan root. Nah, ini langsung saya praktekkan saja. Ketik Windows R, kemudian ketik cmd, enter. Ya, ketik cmd, enter. Kemudian kita harus masuk ke folder sampp tadi. Kita harus masuk ke folder sampp tadi dengan cara kita ketik dulu cd titik enter. Dia masuk ke folder user cd titik sekarang sudah di drive C saja. Kita masuk ke folder sampp cd sampp enter. Oke. Jadi sudah masuk ke folder sampp. Sekarang kita masuk ke folder MySQL. cd spasi MySQL. Enter. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke folder MySQL. Kita masuk lagi ke bin. cd spasi bin. Nah, kalau sudah masuk ke cd spasi bin, sekarang kita tinggal masuk ke pemanggilan service si MySQL tadi. Kita buat di sini MySQL spasi -u. Ini fungsinya untuk mengetahui bahwasanya si MySQL ini ada username-nya. Ya, ada username dan password. Tapi karena tadi saat kita instalasi tidak ada disuruh masukkan username dan password, kita hanya menggunakan username saja. Username default atau bawaan dari MySQL sampp ini adalah root. Jadi garis penghubung -u spasi root. Langsung kita enter. Nah, begitu dia berhasil memasuki yang namanya MySQL dari sampp, dia akan muncul pesan seperti ini. Welcome to the MariaDB Monitor. Kalau sudah ada pesan welcome to the MariaDB Monitor, berarti kita sudah berhasil memasuki service dari MySQL tadi. Ya, jadi saya ulangin, jika kita mau mengakses MySQL dengan cara seperti ini, kita juga wajib menjalankan service ini tadi, sampp control panel. Ya, saya buktikan. Tadi saya janji saya akan buktikan gimana caranya kita mengakses tanpa start juga, ya, tanpa harus kita jalankan ini. Bisa nggak? Ya, ya, jawabannya sebenarnya sudah pasti tidak bisa karena memang harus kita jalankan dulu sampp control panelnya. Nah, sekarang coba saya exit. Ya, ini sudah exit, sudah buy. Saya clear. Oh, sorry. Ini saya close saja dulu. Ya, kemudian ini saya stop. Nah, ini saya stop. Saya minimizekan dulu. Kita coba cara yang sama. Ya, kita cd _2 cd. Oke, sekarang cd sampp enter, cd MySQL enter, cd bin. Terakhir adalah MySQL -u root. Nah, kita lihat hasilnya. Lama dia loadingnya. Kalau tadi udah berhasil. Nah, ada error. Padahal caranya sama kan? Padahal caranya sama-sama ini. Nah, apa Pak perbedaannya? Karena, lihat, can connect to MySQL server on local host, kata dia. Ya, karena tidak kita aktifkan si sampp control panel tadi. Tidak ada yang namanya server local host-nya yang sedang aktif. Nah, makanya caranya MySQL-nya harus di-startkan, Apache-nya juga harus di-startkan.
Kalau sudah, ini kita close. Di sini tinggal kita ulangi MySQL underscore minus U dan root tadi. Kita ulangin saja, ketik, langsung enter. Berhasil dia langsung. Welcome to the MariaDB. Seperti itu ya. Nah, oke, kalau sudah paham, sekarang bagaimana caranya kita membuat atau mempraktekkan mulai dari membuat database dan membuat tabelnya, mengisi tabelnya. Seperti itu ya. Mungkin untuk tutorial dari MySQL ini ya harus kalian praktekkan nanti secara langsungnya. Nah, sedikit lagi bagaimana sekarang cara membuat database-nya. Nah, kemarin sempat sudah saya jelaskan terkait tentang teori pembahasan sebelumnya. Itu di dalam database ada beberapa jenis, yaitu ada data manipulation language dan data definition language. Ya, ada dua jenis yang wajib kita pahami. Di awal, pada saat kita mau membuat database dan membuat tabel, itu kita menggunakan tipe definition language. Ya, data definition language. Jadi kita mendefinisikan, berarti kita membuat, ya, mendefinisikan. Apa sintaks dalam membuat database ini? Nah, sintaksnya itu adalah create. Ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu database yang ada di komputer kita ini sudah ada apa belum. Kalau ada, apa saja? Kita bisa cek dengan cara mengetik show databases titik koma, enter. Nah, nanti dia langsung muncul. Database yang ada saat ini di komputer kita ini ada 5. Ada database information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, dan test. Ini adalah database bawaan dari SAMPP. Kenapa sudah ada, Pak? Kan kita baru install. Ini adalah bawaan si SAMPP tadi. Jangan khawatir, ya. Nah, sekarang kita akan mau membuat database-nya. Contoh database sederhananya adalah mahasiswa. Ya. Kita bikin saja akademik. Kita bikin saja akademik. Kita ketik create database akademik titik koma. Ya. Ingat, untuk sintaks database ini sensitive case, ya, sensitive case. Dia sangat sensitif sekali jika huruf di awal kita buat besar, yang selanjutnya jika menggunakan nama yang sama, tetap gunakan nama yang sesuai, mau huruf besar, huruf kecilnya diperhatikan. Oke, kita enter. Nah, ada pesan yang namanya query OK one row affected. Ingat ya, begitu kita ketik, dia akhirin dengan titik koma. Kalau tidak kalian akhirin dengan titik koma, dia nanti akan error. Seperti itu. Akan lanjut ke bawah, nggak selesai-selesai, tidak bisa dieksekusi. Nah, ini sudah kita create database. Kita buktikan apakah database si akademik tadi sudah berhasil masuk apa belum. Kita ketik lagi. Bisa gunakan, kan ini show databases tadi sudah pernah kita ketik. Jadi bisa kita gunakan kembali dengan cara menekan tanda panah ke atas. Kita enter. Sudah masuk belum? Oke, yang tadi ini belum ada akademik, sekarang sudah, karena sudah saya buat, sudah masuk nih akademik. Nah, berarti sudah berhasil. Itu sudah kita manfaatkan fungsi dari data definition language untuk membuat sebuah database. Ya, itu cara untuk membuat database. Selanjutnya, jika kita mau mengisi database tersebut dengan isian tabel, ya, kita wajib gunakan dulu database si akademik tadi. Ya, di dalam database akademik kita akan membuat beberapa tabel nih. Contoh tabel mahasiswa. Kita gunakan dulu. Kenapa harus digunakan? Karena biar database si tabel mahasiswa tadi bisa masuk ke dalam database akademik. Ya, ibaratkan kita ada baju mau masuk ke lemari. Database-nya itu adalah lemarinya. Kalau lemari yang nggak dibuka, nggak digunakan, gimana bajunya itu si tabel tadi, ibaratkan baju, mau kita masukkan atau kita simpan di lemari. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita gunakan query use
akademik, titik koma, enter. Nah, yang tadinya ini tulisannya non, sudah berubah menjadi akademik. Berarti si database akademik ini sudah bisa kita gunakan dan kita isi tabelnya. Mungkin itu saja dulu untuk video tutorial saya kali ini, ya. Lebih dan kurangnya bisa kalian komentari nanti di kolom komentar, ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya, part kedua. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.